Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Ibadallah ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita baca barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan makbulan thayyiban mubarakan. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca barusan menjadi penyebab rahmat Allah turun untuk mereka, dan juga begitu juga untuk orang yang telah wafat di antara kita, yaitu orang tua kita, saudara kita, walidina wa walidikum, ya, baik yang laki maupun perempuan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, lapangkan kubur makamnya. Amin. Dan insya Allah berkah akan turun untuk kita semua, berkah daripada tahlil dan surah Yasin yang kita baca. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibadallah, setiap yang bernyawa, ya, yang bernyawa manusia, yang bernyawa makhluk hidup, siapa saja yang bernyawa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin firman Allah itu meleset, enggak mungkin firman Allah itu tidak tepat. Maka dari itu, orang yang kita junjung, nabi yang kita teladani, manusia yang menjadi teladan bagi segenap makhluk Allah yang lain adalah nabi kita tercinta, Nabi Muhammad bin Abdullah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, dan sungguh kau ada di dalam dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim, yaitu akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang terhormat, budi pekerti yang luhur. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu teladan yang baik, contoh yang baik, budi pekertinya baik, dan yang dilakukan oleh Nabi, jika dilakukan oleh umatnya Nabi, maka amal tersebut menjadi amal yang sunnah. Dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari takrir ketetapan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita datang kemari tujuannya untuk tahlil, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 5 waktu kita. Dan yakinilah sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ibadah, manusia ini tidur pada hakikatnya pada saat dia hidup, fa idza matu, dan pada saat wafat, pada saat mangkat, pada saat meninggal kembali ke rahmatullah, intabahu, maka manusia tersebut akan baru dia berasa bangun, dia melihat amal perbuatannya. Jika amal perbuatan baiknya banyak, maka dia akan menjadi ahli sorga. Dan na'udzubillah min dzalik, jika sebaliknya amal perbuatannya sedikit yang baik, banyak jahatnya, dan dia akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita dilipat gandakan oleh Allah amal perbuatan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima baik daripada amal perbuatan kita semua. Amin. Dengan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Bahkan kalau kita lari dari kematian, enggak, gue mau takut mati, gue mau kemari takut mati, Allah berfirman, kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ibadah, dan katakanlah, ya, innal maut, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripada kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian, malaikat Israel menjemput kalian, walau kunta fi burujin musayyadah, sekalipun meskipun kau ada di tower gedung bertingkat,
ya, dengan mencari keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dijemput oleh Israel, maka itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini mengamalkan Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ibadallah. Ya, ingatkan kepada manusia, karena sesungguhnya mengingatkan kepada manusia tanfa, bermanfaat kepada segenap orang yang beriman. Nah, karena tentu kita dari bapak kita, engkong kita, ya, buyut kita, sehingga kita doakan orang yang telah lalu, yang telah mendahului kita, yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, kita doakan semoga mereka menjadi ahli surga semuanya, dan amal perbuatannya diterima oleh Allah menjadi amal salihan thayyiban makbulan mubarakan. Amin ya rabbal. Kita barusan baca surah Yasin. Rasulullah bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin," ibadallah. Bacakanlah kepada segenap orang yang beriman di antara kalian, yaitu surah Yasin. Bacain surah Yasin. Tujuannya untuk apa? Oh, amal tersebut supaya diterima oleh Allah, dan mayit menjadi kerasan, menjadi betah, menjadi nikmat, menjadi senang di alam barzakh, di alam kuburnya, dan itu adalah alam yang akan kita lalui sama-sama, ibadallah. Nah, sekarang kita bacakan surah Yasin, yakin kita kepada Allah, karena tergantung niat untuk apa dibaca. Oh, untuk apa kita baca Yasin? Syukuran 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, dan lain sebagainya, supaya anak tersebut, cabang bayi yang ada di perut ibu, menjadi anak yang soleh atau solehah, tergantung kedua orang tuanya. Maka itu bisa menjadi amal yang baik, soleh, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dibacain surah Yasin. Begitu juga orang yang wafat. Sehingga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, amal perbuatan orang kalau udah wafat udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul tidak? Jadi amal anak keturunan Nabi Adam, ya, bukan cuma keturunan Nabi Muhammad saja. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat keberkahan daripada membaca tahlil, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita bisa juga sekaligus bersilaturahmi, halal bihalal, tatap muka, temu kangen satu sama lain, karena ini merupakan bulan Syawal, bulan yang diberkahi Allah. Dan kalau kita pelajari bulan Syawal ini, bukan cuma bulan Lebaran Idul Fitri saja, tapi bulan Syawal juga merupakan bulannya orang yang wajib menunaikan ibadah haji, mempersiapkan diri dari sekarang. Dan saya pelajari pada fikih, Al-Fakir belajar dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah Al-Munawwarah, dan juga melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar Syarif di Kairo dan di Luxor bersama Syekh Ahmad At-Tayyib Al-Hasani, ibadallah. Yang mana kita belajar di situ fikih. Ashhurul Hajj 3, bulan haji 3. Selebihnya umrah kapan aja boleh. Syawal, Dzulqa'dah, wa 10 min Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Bulannya kita berbaik-baikan, buang rasa-rasa hal-hal yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Syawal, rahmat dari Allah turun dengan derasnya, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan anugerah Allah, yang mana Allah cinta kepada hambanya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para anbiya harus kita beriktibar, mengambil ibrah dari apa yang mereka kerjakan. Itu semua terputus. In qata amalu illa min balas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan amal yang ilmu yang bermanfaat, belajar mengajar seperti di tempat ini. Ada pelajaran, maka ilmu tersebut bermanfaat. Dia ajarin nggak berasa, atau muridnya pintar. Muridnya pintar menjadi unggulan, ngajar lagi terus, amal perbuatannya yang baik diterima oleh Allah, menjadi amalan soleh. Meskipun gurunya sudah wafat, nanti sudah meninggal, terus pahalanya mengalir untuk guru tersebut, menjadi amalan solehan makbulan thayyiban mubarakah, ilmun yuntafa'u bihi namanya.
ilmu yang bermanfaat. Nah yang terakhir nih, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang mana waladun salih yad'ulah, ini kita kaji nih sedikit. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang lebih afdal adalah anak kandung, saudara. Fulan bin abaknya, dan anak kandung tersebut mendoakan orang tuanya adalah anak yang soleh, yang amalnya mengangkat daripada hijab, menembus hijab, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah begitu. Jadi kalau anak doain orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tembus ke langit. Rasulullah sedih, senang melihat doa orang yang berdoa mendoakan dosa kedua orang tuanya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga doa orang tua kepada anak. Doa ul walid li waladih ka doain nabi li ummati ibadah. Kata Nabi itu, doa ayah kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya ibadah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang kita baca insyaallah diterima oleh Allah. Ini menjadi amal perbuatan yang amalan thayyiban maqbulan marfu'an mubarakan. Wa hadza ma aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.